wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami bertiga dan dua teman saya Randy dan dua teman saya adalah yang akan mempresentasikan Yani Nurulita dan Fitriani Nur Saadah. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Fitriani Nur Saadah. Silakan Fitriani. Jika berbicara soal komunikasi, yang mampir di benak kita mungkin hanya sebatas komunikasi verbal, yaitu dengan berbicara satu sama lain. Padahal, ada bentuk komunikasi lain yang sebenarnya tanpa kita sadari sering kita lakukan, yaitu komunikasi nonverbal. Menurut Mulyana tahun 2014, komunikasi nonverbal yaitu semua isyarat yang bukan kata-kata. Jadi di sini hanya isyarat saja. Menurut Larry S. Mavar dan Richard A. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan dalam komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mana memiliki nilai pesan potensial atau penerima. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian maksud atau tujuan tanpa menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, komunikasi apapun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui penggunaan ekspresi wajah, gerak tangan, bahasa tubuh, postur, dan gerak tubuh. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi tidak hanya disampaikan dengan kata-kata saja, akan tetapi bisa melalui panca indera lainnya, seperti mata, alis, dagu, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama, disampaikan dengan menggunakan isyarat, hanya isyarat saja. Yang kedua, proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah ataupun satu arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Di sini jika orang yang diajak berbicara itu tidak paham dengan isyarat yang diberikan, maka kualitas dari komunikasi tersebut sangatlah buruk. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, gerak tubuh atau kinestik. Misalnya, gerakan tangan, mengangguk, ataupun menggelengkan kepala. Yang kedua, postur tubuh, atau bagaimana Anda berdiri, duduk, atau apakah lengan Anda disilangkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kontak mata, di mana jumlah kontak mata sering menentukan tingkat kepercayaan diri seseorang. Yang keempat, para bahasa atau aspek-aspek suara yang terpisah dari ucapan, seperti nada dan kecepatan berbicara. Yang kelima, kedekatan atau ruang pribadi, mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Yang keenam, berekspresi wajah, termasuk tersenyum, mengerutkan kening, bahkan berkedip. Yang terakhir yaitu perubahan fisiologis, misalnya lebih banyak berkeringat dan berkedip ketika gugup atau grogi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Randy. Baik, terima kasih Fitriani. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark L. Knapp tahun 1972, halaman 9 sampai 12. Yang pertama adalah fungsi repetisi. Perilaku nonverbal bisa mengulangi perilaku verbal. Misalnya menggunakan kepala saat mengatakan ya atau menggelengkan kepala saat mengatakan tidak dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi substitusi. Perilaku nonverbal bisa menggantikan perilaku verbal. Jadi tanpa berbicara kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seseorang pengamen
mendatangi mobil kita lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kita menggoyangkan tangan dengan telapak tangan mengarah ke depan sebagai kata pengganti tidak. Selanjutnya adalah fungsi kontradiksi. Perilaku nonverbal bisa membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya kita memuji presentasi seseorang sambil mencibirkan bibir. Selanjutnya adalah fungsi aksentuasi. Ini berpengaruh menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya menggunakan gerakan tangan, nada, suara yang melambat saat berpidato. Selanjutnya adalah fungsi komplement. Perilaku nonverbal bisa meregulasi perilaku verbal. Misalnya saat kuliah akan berakhir, kita melihat jam tangan 2-3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Duchan dalam Rahmat tahun 1985 menyebutkan terdapat beberapa jenis pesan verbal, yaitu yang pertama pesan kinesik. Pesan kinesik merupakan pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti. Yang kedua adalah pesan proksemik. Pesan ini disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Selanjutnya adalah pesan yang ketiga, pesan artifaktual. Pesan ini diungkapkan melalui penampilan, body image, pakaian maupun kosmetik. Selanjutnya adalah pesan paralinguistik. Pesan paralinguistik merupakan pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya yang kelima adalah pesan sentuhan dan bau-bauan. Berbagai pesan atau perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan serta bau-bauan yang telah digunakan manusia untuk komunikasi secara sadar maupun tidak sadar. 2 hours later. Kelebihan komunikasi nonverbal. Yang pertama, perasaan dan emosi lebih cepat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang daripada verbal. Selanjutnya adalah pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Selanjutnya adalah pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien karena tidak harus berpikir panjang dan para audiens dapat menangkap artinya dengan cepat. Selanjutnya adalah pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Selanjutnya yaitu kekurangan komunikasi nonverbal. Di sini kekurangannya ada 3 macam. Yang pertama, pesan nonverbal jarang dapat diatur oleh komunikator secara sadar. Yang kedua, komunikasi nonverbal memiliki sifat yang kurang terencana atau terstruktur sehingga sulit dipelajari. Yang ketiga, proses belajar yang dialami seseorang untuk dapat melakukan perilaku nonverbal sulit dijelaskan. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam komunikasi nonverbal. Di antaranya, yang pertama, berprasangka buruk. Yang kedua, menyalahgunakan makna. Yang ketiga, memiliki makna yang berbeda-beda. Yang keempat, tidak memahami karakter seseorang. Yang kelima, terjadi secara spontan. Yang keenam, tidak dapat menyesuaikan diri. Yang ketujuh, kesulitan dalam memahami pesan. Yang kedelapan, sulit untuk dipelajari. Yaitu peran komunikasi nonverbal dalam berbagai bidang. Yang pertama, komunikasi nonverbal dan konteks hubungan, yaitu membentuk dan mengelola hubungan interpersonal dengan sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi nonverbal membantu memulai hubungan melalui pengelolaan pesan dan impression management dan self-disclosure. Yang kedua,
Komunikasi nonverbal dalam konteks profesional. Para profesional mengindikasikan bahwa komunikasi nonverbal adalah salah satu bagian penting dalam pekerjaan mereka. Para pemimpin organisasi dapat menggunakan keterampilan melakukan decoding nonverbal untuk berbicara dengan bawahannya ketika berada dalam tekanan dan membutuhkan dukungan. Yang ketiga, komunikasi nonverbal dan budaya. Meskipun banyak dari sinyal nonverbal yang tampak lebih halus dan universal, beberapa di antaranya disadari sangat berbeda di antara kebudayaan, khususnya dalam proksemik, kontak mata, dan sentuhan. Adalah lebih baik untuk mengembangkan lebih banyak pengetahuan umum tentang bagaimana norma-norma nonverbal berbeda berdasarkan nilai-nilai budaya dan memandang pengetahuan tersebut sebagai alat yang dapat diadaptasi untuk digunakan dalam berbagai macam konteks budaya. Yang keempat, komunikasi nonverbal dan gender. Komunikasi nonverbal antara pria dan wanita sebagaimana aspek-aspek komunikasi lainnya sejatinya memiliki banyak kesamaan dibandingkan dengan perbedaannya. Hasil penelitian seringkali menunjukkan bahwa bagaimanapun juga gestur wanita, kontak mata, sentuhan, dan berdiri memiliki kesamaan dengan pria. Wanita hanya lebih banyak menggunakan ekspresi wajah dibandingkan pria. Pelajari komunikasi nonverbal ada 6. Yang pertama, membuat kita menjadi lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menjadi partner yang lebih baik dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, menjadi partner yang lebih baik dalam dunia profesional, dalam bidang komunikasi organisasi dan komunikasi bisnis. Yang keempat, memahami adanya perbedaan komunikasi nonverbal dalam bidang komunikasi antar budaya. Yang keenam, memahami adanya perbedaan komunikasi nonverbal dalam bidang komunikasi lintas budaya dan internasional. Yang keenam, memahami adanya perbedaan komunikasi nonverbal dalam bidang komunikasi